Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang sejarah huruf pertama di dunia. Manusia memiliki dua fungsi kedudukan dalam kehidupan ini, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan untuk berkomunikasi di antara sesamanya dan merupakan kebutuhan penting agar dapat melakukan interaksi dengan baik. Atas dasar kebutuhan tersebut, manusia berupaya mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk berinteraksi, mulai dari gambar, bentuk lukisan, isyarat atau tangan, asap dan bunyi, huruf, kata, kalimat, surat, sampai dengan telepon dan internet. Penemuan tulisan dalam sejarah peradaban manusia adalah sebuah lonjakan spektakuler yang mampu mengubah arah dinamika peradaban dan kebudayaan manusia secara revolusioner. Secara umum, huruf diartikan sebagai media informasi antar manusia yang memiliki fungsi untuk saling mengenal, berbagi informasi, pengalaman, untuk surat menyurat, dan seterusnya. Huruf adalah grafem atau goresan bentuk atau lambang dari sistem tulisan, misalnya 26 huruf pada alfabet Latin modern maupun 47 huruf abjad hiragana. Dalam setiap huruf mengandung satu fenom maupun lebih, atau tergantung dari jenis aksara, dan fenom tersebut menghasilkan suatu bunyi dari bahasa yang diutarakannya. Sejarah munculnya huruf di dunia. Sejarah huruf bermula di Mesir purba. Perkembangan bahasa tulis bermula sejak sebelum Masehi, di mana awalnya manusia menggunakan bahasa gambar untuk berkomunikasi. Bangsa Afrika dan Eropa mengawali pada tahun 3500 sampai 4000 sebelum Masehi dengan membuat lukisan di dinding gua. 1. Bangsa Sumeria. George Sander mengatakan bahwa sejarah huruf ditemukan pertama kali sekitar 3000 tahun yang lalu. Pada saat itu, bangsa Sumeria yang bertempat di daerah antara sungai Efrat dan Tigris yang sekarang dikenal dengan Irak, merupakan bangsa pertama yang menciptakan serta menggunakan huruf-huruf paku yang akan menjadi awal mula dari terciptanya huruf untuk pertama kali dan selanjutnya akan dikembangkan di seluruh dunia. 2. Bangsa Mesir kuno. Sekitar tahun 4000, tulisan sudah ditemukan di Mesir. Tulisan tersebut terdapat di sebuah perpustakaan tertua di Mesir. Pada mulanya, huruf hieroglif yang merupakan tulisan murni yang terdapat pada batu di tahun itu. 3. Bangsa Arab. Tulisan juga berkembang di wilayah Punesia atau sekarang dikenal sebagai abjad Punesia yang memiliki jumlah huruf sebanyak 22 karena hanya terdiri dari huruf mati atau konsonan saja. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari huruf paku milik bangsa Sumeria yang selanjutnya diadopsi oleh bangsa Babilonia bersamaan dengan huruf hieroglif dari bangsa Mesir kuno. Pada akhirnya bangsa yang tinggal di daerah Palestina, Kanaan, serta daerah semenanjung Arab mulai menciptakan tulisannya sendiri yang disebut sebagai huruf Semitik. 4. Bangsa Fenisia adalah orang-orang Fenisia dari masyarakat pedagang dan pengrajin terampil dari pantai timur laut Mediterania, memiliki selangkah lebih maju dengan tulisan dari piktogram dan ideogram milik orang Sumeria. Sekitar tahun 1000 silam, orang-orang di Fenisia mengembangkan simbol sebanyak 22 yang dianggap cocok dengan 22 suara utam dari bahasa mereka. 5. Nusantara. Pada umumnya, aksara yang terdapat di daerah-daerah Nusantara adalah turunan dari aksara yang berasal dari masyarakat India Selatan, yakni aksara Pallawa yang adalah turunan aksara Brahmi, yang kemudian dipercaya sebagai induk dari seluruh aksara yang ada di wilayah Asia bagian selatan dan tenggara. Jenis huruf adalah gambaran yang merupakan unsur grafis yang paling mudah terbaca. Kata-kata yang tersusun dari huruf demi huruf yang menuntun pemahaman pembaca terhadap pesan. Tulisan berupa gambar hanya objek-objek tertentu yang digambarkan. Peninggalan bahasa dan tulisan. Piktogram. Semula peradaban
Mesopotamia sebelum berdirinya Babilonia baru, yaitu peradaban Sumeria, Babilonia lama, dan Assyria, telah mengenal tulisan. Pada awalnya mereka menggunakan cap untuk menandai hak miliknya, terutama untuk barang-barang pertanian. Baik, ini penyampaian dari saya. Semoga kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.